Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gemelar, calon guru penggerak Angkatan 6 asal sekolah SMP Negeri 4 Purwadadi, Kabupaten Subang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Januari 2023, saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama teman sejawat saya bernama Ibu Nopianti Sandra Dewi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gemelar, calon guru penggerak Angkatan 6 SMP 4 Purwadadi, Kabupaten Subang. Saat ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada rekan teman sejawat saya dalam rangka salah satu tugas aksi nyata saya dalam program guru penggerak. Sebelum dilakukan observasi, kita mulai perkenalan dulu. Silahkan, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti Sandra Dewi. Kebetulan di SMP 4 Purwadadi, alhamdulillah saya memegang pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nopi sudah bersedia untuk disupervisi dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini. Baik, kira-kira Ibu nanti mengajar di kelas berapa? Saya akan mengajar di kelas 7, Pak. Oh gitu. Baik, dalam pembelajaran yang dilakukan nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya. Untuk materi yang akan sampaikan nanti, kebetulan di kelas 7 itu adalah chapter 5 tentang It's Beautiful Day, di mana kompetisi dasarnya adalah meminta dan memberi informasi mengenai kualitas orang, kemudian binatang dan benda, supaya kita bisa mengidentifikasi serta bisa mengkritisi, bahkan mungkin kita bisa memuji orang, binatang atau benda-benda tersebut sesuai dengan kualitas yang mereka miliki, seperti itu. Baik, dari tujuan yang telah Bu Nopi tadi sampaikan itu, harapan setelah dilakukan pembelajaran, kompetensi apa yang ingin dicapai? Ya. Diharapkan setelah nanti pembelajaran selesai, siswa-siswi dapat mengetahui serta menambah vocabulary-nya dalam hal kata sifat di sini, yang seperti tadi menjelaskan tentang karakteristik orang, kemudian benda serta binatang, dan siswa bisa mendefinisikan serta menjelaskan penampilan-penampilan dari seseorang, apakah orang itu berbadan tinggi atau berambut panjang, serta kualitas dari binatang dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik ya, itu mungkin kompetensi yang ingin diharapkan pada siswa supaya menguasai apa tadi yang telah disampaikan oleh Ibu. Iya, betul. Mengenai strategi pembelajaran, metode apa yang digunakan Ibu nanti dalam pembelajaran yang akan dilakukan? Iya, yang akan saya gunakan dalam metode saat ini yaitu discovery learning, karena discovery learning di sini kita sudah melaksanakannya, di mana pembelajaran ini berpusat pada siswa. Jadi nanti siswa mencari informasi yang lebih banyak lagi, jadi mendorong siswa untuk lebih merasa ingin tahu, mencari informasi, kemudian di sini menemukan serta menyelidiki sendiri
informasi-informasi yang tersedia dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Baik, jadi Ibu akan menggunakan metode discovery learning Iya. ya, dalam pembelajaran nanti. Iya, betul, berpisah sama anak-anak. Baik, selanjutnya mengenai media atau alat bahan apa yang akan digunakan Ibu dalam pembelajaran nanti. Kebetulan saya akan menggunakan proyektor ya. Saya menggunakan infocus karena anak-anak itu lebih fokus kalau kita menggunakan proyektor. Dengan menyediakan beberapa gambar, mereka itu bisa lebih fokus. Karena kadang yang di belakang itu anak-anak fokusnya kurang. Tapi kalau kita sediakan sesuatu yang lebih menarik, mungkin dengan menyediakan gambar, mereka akan lebih tertarik sehingga mereka bisa lebih fokus untuk belajar. Jadi saya akan menggunakan proyektor nanti untuk penampilan, pemberian materi, kemudian pemberian latihan juga supaya bisa merangsang mereka untuk tertarik mengikuti pelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, Ibu, jadi nanti Ibu akan menggunakan salah satu alatnya yaitu infocus ya. Ya. Jadi nanti mungkin ada PowerPoint yang Iya. akan Ibu tampilkan, sehingga ada media atau gambar Iya. membuat anak menjadi Lebih fokus lebih fokus dan lebih menarik Iya. barangkali Ibu ya. Iya. Baik, mungkin coba Ibu ceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Seperti biasa, pada umumnya hal yang pertama akan saya lakukan ketika masuk ke kelas setelah mengecek kehadiran siswa itu biasanya persepsi ya Pak ya. Pembukaan dulu, di mana kita menumbuhkan dulu, merangsang dulu rasa ketertarikan siswa untuk pelajaran dan mengaitkan pelajaran yang telah dilakukannya sebelum hari ini atau nanti yang akan saya laksanakan. Setelah itu, setelah pemberian persepsi, baru saya akan memberikan materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Setelah pemberian materi, saya menjelaskan, saya akan memberikan beberapa contoh gambar. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya menggunakan metode discovery learning, di mana nanti anak akan mencari tahu sendiri, mengidentifikasi informasi yang terdapat pada gambar-gambar yang saya sediakan nanti. Nanti anak-anak akan they will work in groups, mereka akan bekerja, discuss sama teman sebangkunya, bekerja kelompok untuk mengidentifikasi dan mencari informasi yang terkandung dari gambar yang saya berikan nanti. Seperti itu. Baik ya, mungkin dalam tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu akan lakukan tadi yang telah disampaikan, biasanya mengacu pada 3 tahapan ya. Iya. Jadi ada pendahuluan, Iya. ada kegiatan inti Iya. dan kegiatan penutup. Iya. Tadi Ibu sudah sampaikan mengenai tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Baik, dalam pembelajaran nanti mungkin Ibu sudah menyiapkan persiapan-persiapan dan sebelum melakukan pembelajaran, barangkali ada persiapan yang tertulis. Ibu sudah menyiapkan apa kira-kira? Saya sudah membuat sedikit catatan kecil sebagai bukti susunan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti ketika pembelajaran berlangsung. Mulai dari persepsi, mulai dari kegiatan inti sama penutup, termasuk nanti ada kegiatan komunikasinya juga untuk anak. 5M ya, kalau misalnya ini. Ya, baik, kira-kira dalam pembelajaran nanti apakah akan ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran? Pasti. Karena dalam satu kelas itu karakteristik siswa itu berbeda-beda, Pak. Yeah. Tentunya juga dalam kemampuan memahami serta menangkap pembelajaran atau materi yang kita berikan juga pasti berbeda-beda.
mulai dari posisi duduknya, mulai dari latar belakang sosial serta ekonominya juga pasti berbeda. Pasti akan ada beberapa siswa yang memang merasa kesulitan untuk memahami materi yang saya sampaikan nanti. Ya, mungkin akan ada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran nanti ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira kalau ada siswa yang mengalami kesulitan, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya sendiri biasanya saya langsung one by one ya Pak, saya langsung ke anaknya, langsung mendampingi langsung kesulitannya di mana, kemudian mereka merasa misalnya ada beberapa hal yang mereka nggak bisa ininya, nggak bisa ininya. Biasanya kalau mereka sendiri yang tidak ke saya yang langsung ke tempat duduk mereka. Saya langsung mendampingi mereka supaya mereka bisa lebih memahaminya. Baik, jadi salah satu upaya yang akan Ibu lakukan apabila menemui siswa yang mengalami kesulitan itu langsung ke individu, jadi langsung menjelaskan mungkin ke siswa tersebut. Baik, mungkin itu saja hal-hal yang perlu saya tanyakan dalam kegiatan pra observasi ini. Baik, kita mungkin selanjutnya kita ke kelas aja. Saya akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih sebelumnya Bu Novi ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Greeting. Good afternoon, students. Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Okay, before we are going to study, I will take your attendance. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Devi. Why? Absent. Devi absent. Sick. Devi sick. Siapa lagi? Roji. Why? Absent. And then? Kemudian? Nina, Roji, and Devi. Only two and one. Okay. What date is today? 17th? January 2023. Yeah. What day is today? Tuesday. Good. Hari Selasa. 17th January 2023. Okay, welcome to second semester. Selamat datang di semester 2. Chapter first is about It's a Beautiful Day. Chapter yang pertama adalah tentang It's a Beautiful Day, tentang hari yang indah. We will learn soon. Di bab ini kita akan belajar ask and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi di bab ini kita akan belajar meminta dan memberi informasi yang berhubungan dengan
kualitas orang, kemudian binatang, benda, dan supaya kita bisa mengidentifikasi dan mengkritisi serta memuji hal-hal tersebut. Misalnya, for example, two people. Dia cantik, dia tampan, dia sehat, dia sakit. Jadi di sini berhubungan dengan adjektif. Kalau dalam bahasa Inggris adjektif itu adalah kata sifat. Ya. Tujuan pembelajaran ini di akhir pembelajaran adalah siswa dapat mengetahui berbagai macam kata sifat. You know, kata sifat kamu tahu? Give me one sample, berikan satu ibu kata sifat. Madeline, you know? Magdalena. Kata sifat, contoh satu apa? Good. Baik. Lawannya apa? Jahat. Persamaannya ramah. Itu kata sifat. Baik, buruk. Kemudian miskin, kaya. Kemudian bersih, kotor. Itu kata sifat. Jadi di bab ini tujuan pembelajarannya di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa mengetahui berbagai macam kata sifat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri atau karakteristik fisik seseorang, hewan atau benda. Nah, karakteristik ibu, ya, bagaimana karakteristik ibu, karakteristik Farhan. Nah, jadi nanti kalian bisa menggambarkan. Describing someone, menjelaskan tentang appearance seseorang, penampilan seseorang, mulai dari hair, nose, eyes, face, skin, body, tubuhnya apakah dia tinggi atau pendek. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. I have a picture. Ibu punya gambar. Please open your packet book, page 100. Halaman berapa? 100. Oke, 100. Dilihat buku paketnya. There a picture. Ada sebuah gambar. The situation, there a tree. Ada pohon. Students, ada pelajar. Kemudian garbage cans, ada tong sampah. Ada butterflies. Okay, what do you think about this picture? Apa yang kamu pikirkan? Where is it? Di mana itu kira-kira? Apa? Taman. Di taman. Taman dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Park. Good. Adalah taman. This is park. Ini adalah taman. Okay, listen to me. I will read this conversation. Ibu akan membacakan percakapannya. Perhatikan baik-baik. From this conversation, there's some adjective. Dari percakapan ini ada beberapa kata sifat. To show the qualities of park, yang menunjukkan tentang kualitas taman ini. Dengarkan ibu baik-baik. Apa saja yang terdapat pada percakapan tersebut? Ready? Okay, good. There are garbage cans too. Ada tong sampah juga. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga kebersihan taman ini. I like studying here. Saya suka belajar di sini. The weather is nice. Cuacanya sejuk. It's a beautiful park. Ini adalah taman yang indah. They are pretty. Mereka cantik. Look, there are butterflies. Lihat kupu-kupu itu. This park is shady. Taman ini teduh. And the flowers are colorful. Dan bunga-bunganya berwarna-warni. I like this park. Saya suka taman ini. I do too. Saya juga.
This is a wonderful park. Ini adalah taman yang sangat indah. Oke, open your pocket book page 102. Dibuka halaman berapa? 102. Iya, 102. There a statement to show quality of the park. Ini ada beberapa pernyataan yang menjelaskan tentang kualitas taman tadi. Which one of the? Salah satunya adalah number 1. This park is shady. Taman shady is adjective. Ini adalah kata sifat yang artinya sejuk atau teduh. There 6 facts. Ada 6 fakta about qualities of the park yang menunjukkan tentang kualitas. Magdalena ya? Ya. What is it? Apa itu? Okay, good. This park is clean. Apa lagi? Beautiful. Okay, this park is beautiful. Beautiful. Terus apa lagi? The flowers are Okay, the flowers are colorful. Next, 2 more, 2 lagi. butterflies are pretty. The butterflies are pretty. And then one more. The weather is nice. Okay, good. The weather is nice. Shady, clean, beautiful, colorful, pretty, and nice adalah salah satu kata sifat. Kalau orang beautiful, cantik, handsome, tampan. Ini menjelaskan tentang kualitas of the park. Kualitas taman. Now we are going to describe appearances of someone. Kita belajar menjelaskan tentang penampilan seseorang. Tadi tentang taman. Now we are going to the person. Kita lanjut ke orang. Iya. Describing person appearances. Penampilan seseorang dilihat dari apanya biasanya? Badinya. Body itu apa? Oke, body ada fat. Fat itu gemuk. Slim itu kurus. Langsing. Chin itu ramping. Ada slender. Ada stocky. Ada skinny. Ada dark. Ada short. Tall and medium. Oke. Face. Bentuk mukanya oval. Siapa yang di sini memiliki wajahnya oval? Oke. What's your name? Namanya? Noval. Ya, tadi panggilnya Alvino ya, salah. Noval, stand up please. Yes. His face is oval. Mukanya, wajahnya oval. Round, bulat. Farhan, stand up. His face is round. Square, persegi. And then, Cecil, virus. Chubby, apa chubby? Hey boys, are you sleepy? Kamu ngantuk? Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Pale, what is pale? Dark, glowing, rosy, so, wrinkle, tan, fair. Iya, itu adalah kind of skin, jenis-jenis kulit. Now higher. Ball is botak. Apa? Ball. Ball. Okay? Repeat after me. Ulang setelah ibu. Ball. Botak. Botak ya?
Wiwi, long, short, frizzy. Ini botak. Kemudian kalau itu apa? Geriting, lurus. Wiwi itu long itu, short itu, frizzy itu, kribo. Sekarang ice. Apa ice? Large, small, almond shape, round, squinty, and then body. Menonjol, berotot, jauh. Nose, ada nose itu pointed nose, mancung. Ada flat nose, pesek. Ada big nose, hidung, small nose, hidung, and lips. Ada thin and thick, ada tebal dan tipis. Nah, kita belajar membuat kalimat. Lihat di sini. Penggunaan to, be. Penggunaan has and have. Ya. Subjek dalam bahasa Inggris ada 7. how many subjek? 7. 7 itu berapa? 7. Ada I. What is I? Apa itu I? I. Saya. We. Kami. You. Kamu. They. Mereka. He. Dia. For who? Untuk siapa? Laki-laki. She. Dia perempuan. And it. Selain dari orang yang hanya satu. Nah, to be dalam bahasa Inggris ada 3. Is, am, and are. Kalau subjeknya I, to be-nya am. Kalau subjeknya we, you, and they, to be-nya are. Kalau subjeknya he, she, and it, to be-nya is. I. Subject plus to be and adjective. Ibu akan membuat sebuah kalimat about me, tentang ibu sendiri. Kalau ibu sendiri berarti ibu panggilnya apa? Saya. I. Menggunakan to be apa? Am. Kata sifatnya ibu ambil beautiful. I am beautiful. Saya Cantik. You. Apa? Yes, are. Kalian apa? So fine. You know so fine? Sangat baik. Okay, give applause for us. You are so fine. Kalian sangat baik. If I write she, kalau ibu bilangnya she for Erna. She. To-be-nya apa Erna? No. She is. Erna itu gimana ya? Misalnya Erna itu manis. Seperti subjek. Kemudian ada lagi satu lagi. Has and have. Artinya punya. Misalnya ibu berwarna apa ya? Putih.
Hidung ibu misalnya small aja. I, kalau subjeknya I, maka menggunakan have. Have. Apa? Have. Have. I have small nose. Saya memiliki hidung kecil. Kalau sheep, kalau sheep have apa has? Have apa has? Long hair. Dia memiliki rambut panjang. Kalian lihat di sana. Ada is, am, are, has, and have. You know it? You know her? Kamu tahu dia? Tahu. Who? Siapa? Amanda Manopo. Amanda Manopo. She or he? Dia perempuan atau dia laki-laki? Kalau perempuan menggunakan she apa he? She. Tupinya apa? Tupinya apa? Is. She is beautiful. Dia cantik. She menggunakan has apa have? Iya. I, we, you, they itu menggunakan have. Kemudian she, he, and it itu menggunakan has. Jadi karena dia perempuan, dia menggunakan has. Dia memiliki short hair. Artinya short hair itu apa? Berambut pendek. Her skin, kulitnya is rosy, putih merona. She has, dia memiliki pointed nose, berhidung panjang. Nah, nanti berhidung panjang, Pinocchio kali. Berhidung mancung. Nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. You must describe public figure. Kamu bisa menjelaskan tentang public figure. Any question? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Understand? Paham nggak? Jadi you know them? Kamu tahu nggak mereka siapa? Actress and actor. Aktris dan aktor. Lihat. The instruction. Please describe the appearance of this character. Silakan kamu jelaskan masing-masing karakter dari mereka. You can discuss with your classmate. Kamu bisa diskusi dengan teman sebangkunya. Boleh lebih dari satu, minimal satu. Minimal satu. Dalam bahasa Indonesia contohnya, dia memiliki tubuh kekar. Dia berambut botak. Kemudian dia berkulit putih. Kamu bisa tulis 3 karakter tersebut boleh, atau hanya satu saja juga boleh. Minimal dari satu karakter, satu sifat. Paham tidak? Paham tidak? Jika dalam satu orang itu memiliki beberapa karakter, beberapa ciri, minimal kamu tuliskan satu cirinya saja. Dari satu tokoh. Kalau ada 5 tokoh berarti 5 ciri. Lebih bagusnya lagi kalau semuanya kamu jelaskan. Paham? Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Di kertas selembar. Kalian discuss with your classmate dengan teman sebangkunya saja.
Dia laki-laki apa tadi? Pakai bahasa Indonesia. Yes, pakai bahasa Inggris seperti tadi Amanda Manopo. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Udah laki-laki itu siapa? Laki-laki itu apa? Dia laki-laki itu subjeknya apa? Kalau dia perempuan subjeknya? Kalau dia sama she berarti menggunakan to be apa? Menggunakan to be? Yes, menggunakan to be? Yes, good. Lihat ke sini. To be-nya am, to be-nya are, to be-nya is. Kata sifatnya tadi kan sudah dituliskan. Kamu bisa lihat ke modulnya. Sudah dicatat dalam buku catatan? Satu juga tidak apa. Nomor 3. Oke, baca. He is artinya dia kerdil. Oke, good, thank you, Aulia. He is wrong. Dia dwarf. Apa artinya? Kerdil. Kerdil. Siapa lagi yang punya Mbak? Erna. Number 2. Dia memiliki apa? Dia memiliki yang mana? Mau coba yang mana? Number 1. No, di sini berarti. Dia laki-laki. Dari komposer? Jika Jessica, siapa yang mau menjelaskan? Short, higher. For number berapa nak? Yang mana nak? This is Jessica. Yes. Iya. Apa artinya? Dia formu untuk siapa yang mana? Dilihat, ditunjuk gambarnya. Iya, she has short hair. Dia memiliki rambutnya pendek. Ada lagi? Untuk gambar nomor 3. Artinya dia berambut panjang. Oke, semuanya sudah ya. Satu lagi ini. Ada yang bisa mengatakan?
Apa ciri-cirinya? Joy. She has Is dark. dark Skin. apa dark skin? Berkulit Hitam. Berkulit hitam. Iya. Bacakan satu ciri-ciri dari satu orang. Ada yang bisa? Ika Jessica. She has short hair. Dia memiliki rambut pendek. Kemudian she has tan skin. Dia berkulit coklat. She has small nose. Dia berhidung kecil. And then she is beautiful. Oke, any question? Ada pertanyaan nggak sampai sini? So, penggunaan is, MR itu sesuai dengan subjek. Jadi pada bab ini kalian harus bisa menggambarkan tentang karakteristik atau penampilan seseorang. Mulai dari hair, eyes, nose, lips, face, and body. Oke, itu saja. For your homework, untuk PR kalian, silakan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang sakit, ada yang berambut kribo, ada yang cantik, ada yang berambut botak. Ya, paham tidak? Oke. Demikian today is enough. Time is over. Waktunya sudah selesai. Don't forget to you must do your homework. Kalian tolong kerjakan PR-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Bu Nopi yang sudah diobservasi di waktu itu, dan juga dihadiri oleh pengajar praktik juga Bapak Endang Wahyu, dan juga dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Haja Ayub Lianawati. Baik, Ibu Nopi akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya, yang pada waktu itu saya melakukan observasi di kelas Ibu di kelas 7A. Mungkin pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dari kegiatan pasca observasi sekarang ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan ini? Hal yang paling saya harapkan ketika saya melakukan observasi dan setelahnya itu banyak masukan yang akan membantu saya untuk merefleksi apa yang sudah saya lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung, karena saya merasa masih ada kekurangannya, sehingga kalau misalnya ada banyak masukan termasuk dari Bapak yang sebagai guru penggerak itu akan membantu saya untuk memecahkan masalah bagaimana supaya proses pembelajaran itu lebih aktif dan interaktif lagi, supaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sini. Saya mengharapkan masukannya begini. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Ibu kan sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Apa yang dilakukan Ibu dalam proses pembelajaran itu apakah sesuai nggak dengan
rencana yang telah Ibu susun? Menurut saya sendiri ketika kemarin proses pembelajaran sih udah cukup saya rasa untuk ini cukup tersusun ya sesuai dengan apa yang sudah saya rancang. Tapi mungkin karena saya merasa sendiri ketika pengolahan ruang kelasnya karena memiliki banyak karakteristik siswa ya Pak ya, otomatis kan ada beberapa hal yang memang di luar dari apa yang sudah saya ini di RPP gitu. Tapi kalau untuk susunannya mah saya merasa sudah tahapan-tahapannya iya tahapan-tahapannya sudah sesuai. Ketika dalam proses pembelajaran itu Iya, ada begitu. karakteristik siswa yang Iya. mungkin belum menguasai terhadap Iya. materi ya Bu. Baik, itu tadi kan udah diceritakan apa misalkan ada kelebihan atau kelemahan dari proses pembelajaran yang kemarin itu gimana Bu? Ada kelebihan atau kekurangannya nggak? Kemarin saya menggunakan media PowerPoint yang tadinya awalnya kan saya merasa kalau siswa akan antusias di dalam proses pembelajaran. Tapi tidak hanya menggunakan PowerPoint, saya juga menggunakan buku paket. Namun kemarin itu karena ada beberapa siswa yang memang kebetulan tidak membawa buku paket. Nah itu jadi kendala buat saya gitu kemarin itu, iya. Untuk kelebihannya untuk mereka yang membawa buku paket, kemudian saya sudah membuat materinya dalam presentasinya dalam slide PowerPoint, itu mereka udah antusias. Cuman karena ada beberapa siswa yang memang tidak membawa buku paket, saya juga sangat menyayangkan. Mereka sedikit kebingungan, jadi memerlukan waktu yang cukup banyak untuk kalau saya sendiri biasanya kalau misalnya untuk membimbing anak yang tadi saya bilang kan karakter siswa itu berbeda, saya biasanya langsung ke tempat duduknya. Jadi untuk membuat mereka bisa mengikuti pelajaran agak sedikit membutuhkan waktu di luar ini gitu. Jadi untuk medianya Ibu kan sudah buat Iya. PowerPoint Iya. ya waktu itu. Iya. Nah itu kelebihannya mungkin ya sudah menyiapkan media menggunakan media PowerPoint. Iya. Mungkin kelemahannya juga ada beberapa siswa yang tidak membawa buku paket. Karena saya juga tidak hanya menggunakan PowerPoint saja, saya juga bisa menggunakan buku paket yang disediakan di sekolah. Jadi sehingga ada beberapa siswa yang Iya, ketinggalan iya. materinya ya, Iya. mengikuti pembelajaran. Tadi Ibu bilang juga ada upaya untuk mendekati siswa yang belum menguasai. Iya seperti itu. Jadi saya langsung biasanya membimbing mereka langsung ke tempat duduk mereka gitu. Ketika yang lain bisa mengikuti, mungkin ada beberapa siswa, jadi saya langsung membimbing ke tempat duduk mereka. Itu mungkin Ibu sudah menceritakan kelebihan dan kekurangannya. Cuma saya di sini mohon maaf dulu ya, mau mengemukakan hasil observasi saya dulu ya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Dari catatan pengamatan saya, pada dasarnya sudah baik. Tujuan pembelajaran pada waktu itu Ibu sudah sampaikan ke siswa. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran juga yang dimulai dengan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup Ibu sudah lakukan. Kemudian juga strategi pembelajaran Ibu tadi sudah mengatakan, bahkan pada pra-observasi Ibu sudah menyampaikan kalau misalkan ada siswa yang belum mengerti, Ibu akan menghampiri siswa tersebut. Terus mungkin di dalam ini yang keempat, dievaluasi pembelajaran. Kemarin itu belum ada refleksi sama istilahnya evaluasi di dalam pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada refleksi dan pembelajaran. Terus yang selanjutnya mungkin untuk keaktifan siswa, keaktifan siswa kemarin agak kurang dalam pembelajaran itu. Mungkin itu masukan dari saya untuk hasil pengamatan yang kemarin. Iya, terima kasih Pak untuk masukannya. Jujur kemarin juga saya memang merasa nervous, jangankan siswa, saya juga sendiri nervous Pak. Anak-anak lebih baik nggak di ini, jadi mereka
spontanitas lah malah lebih seru ya Bu ya, waktu itu mereka malah lebih seru padahal itu di jam terakhir gitu. Ya banyak yang harus saya perbaiki untuk proses pembelajaran saya sendiri. Gitu ya. Mungkin selanjutnya ini area perkembangan ya Bu ya. Rencana pengembangan diri yang akan Ibu ikuti guna memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin gimana tindak lanjut? Alhamdulillah di bulan ini saja untuk mengawali semester 2 saya kan ikut MGMP ya Pak. Dalam MGMP saya banyak sekali mendapat ilmu, termasuk dalam bulan ini saja saya sudah ikut webinar 3 kali. Mudah-mudahan saya mendapat banyak ilmu supaya kualitas pembelajaran Enggak juga sih Pak, soalnya kemarin dengan mengikuti webinar, jujur saya banyak ilmu seperti penggunaan media-media yang baru. Jujur saya sih agak gaptek juga Pak. Saya mengenal Canva, kemarin Quizzes juga, ternyata banyak sekali gitu ya kan. Kalau Canva itu kan kayak PowerPoint ya Pak ya, seperti PowerPoint cuma lebih menarik ya Pak ya. Karena di sana template-templatenya juga lebih beragam sesuai dengan materi yang ada di dalam pembelajaran, itu jadi relevan lah gitu. Banyak sekali yang saya dapatkan. Saya sekarang lagi ikutin itu pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang dari Kemendikbud, mudah-mudahan bisa selesai. Bagus ya Bu, jadi Ibu sudah memulai kegiatan pengembangan diri. Salah satunya mungkin tadi Ibu menyebut penggunaan tanpa dalam pembelajaran. Jadi Ibu nanti gak usah pakai PowerPoint, itu nanti pakai tanpa. Ada media baru. Bisa di sini bisa ini ya. Bisa. Jadi itu sudah jadi saya bersama ini Pak Anang selaku pengajar praktik sudah mempraktekkan lebih awal. Jadi dalam kegiatan calon guru itu sudah menggunakan tanpa sebagai media pembelajaran. Cuma kita perlu mensosialisasikan lagi ke teman-teman. Alhamdulillah Ibu sudah sekarang mencoba sesuatu yang baru yaitu tampak ya. Itu lebih menarik bagi siswa. Banyak itu kalau di HP aja ternyata ketika kita mau survei Pak ada gitu kan. Gitu ya. Lebih menarik daripada PowerPoint. Terus kan Canva selain ada yang online juga Pak, ada ya Pak yang tanpa internet ya Pak ya, yang bisa pakai KTP kalau nggak salah itu langsung ke PowerPoint nih Pak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan itu menggunakan Canva itu lebih menarik lagi dalam pembelajaran, lebih aktif lagi siswanya sehingga siswa asik gitu mengikuti. Baik, Ibu mungkin cukup untuk kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Ibu, termasuk bagi saya juga yang lagi belajar untuk melakukan supervisi akademik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau menyampaikan hasil observasi, itu tetap aja kan itu disampaikan oleh Bapak, itu oleh Pak Yusuf. Tapi kebanyakan kan kucing. Pak Yusuf itu nggak pernah menanyakan apa sih yang ini kan itu tadi itu anu. Tapi kan ternyata apa penilaian Pak Yusuf dengan Ibu itu kan berbeda juga kan, ada perbedaan. Artinya memang Pak Yusuf itu tidak pernah menunjuk Ibu bahwa Ibu itu salahnya itu. Tapi itu adalah pengakuan diri sendiri Ibu. Oh Pak, saya itu begini. Nah itu ujungnya memang tetap aja harus diberikan masukan. Bahwa Ibu tadi menurut penglihatan saya, Ibu tujuannya kurang satu tuh nggak disampaikan. Kemudian juga biasa Abdi tadi nggak terlalu banyak menyinggung nama pengelolaan kelasnya Bapak udah ada kan tadi. Jadi menurut saya nggak bisa menambahkan gitunya, pengelolaannya Pak Yusuf dilaksanakan kan tadi.
anak yang tadinya berjejer Iya. karena disesuaikan dengan kebutuhan harus ngariung gitu, itu namanya pengelolaan kelas ya. Iya, Artinya betul. pengelolaan kelas disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Itu udah nyambung tadi Pak Yusuf. Jadi model CG dan apalagi ya, itu udah hampir sebagian besar udah ada gitu ya, udah ada. Kalaupun ini kan kebanyakan Pak Yusuf tadi bilangnya kan dipes aja gitu kan, kebanyakan semuanya udah teratur, termasuk mungkin ibu juga mungkin karena baru 1 kali ya, itu akan berbeda emangnya juga. Terus apalagi kalau yang ininya Pak Yusuf itu akan lebih apa ya, nepes dibandingkan sama ibu kayaknya. Kalau iya kayaknya itu berbeda gitu ketegangannya gitu ya. Aduh Pak Yusuf. Nah terus yang tadi juga mengulas bahwa memang kita di CGP itu banyak fitur-fitur, banyak pengetahuan IT yang terbaru. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Kita juga sekarang mah tahu Canva gitu ya, tidak menggunakan lagi PowerPoint. Kemudian saya kemarin juga, apakah itu mungkin baru saya yang tahu ataupun bukan baru saya yang tahu, saya baru tahu. Ternyata kan di HP juga kita, misalnya sebagai wali kelas, mau survei ke orang tua, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini anaknya selalu belajar di rumah, itu ternyata di HP itu